Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membahas hasil dari studi lapangan kami, yaitu pembahasan mengenai Pancasila sebagai dasar nilai dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di Indonesia. Indonesia sebagai negara yang menganut Pancasila sebagai dasar negara memiliki tantangan besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai panduan hidup bangsa Indonesia harus diterapkan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengembangan IPTEK. Pengembangan IPTEK yang tidak memperhatikan nilai-nilai tersebut dapat menimbulkan dampak negatif, baik dalam hal sosial, moral, maupun ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa pengembangan IPTEK di Indonesia selalu sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Perkembangan IPTEK harus memperhatikan nilai agama dan moral Pancasila. Perkembangan IPTEK yang ada di Indonesia tidak hanya mengedepankan aspek kemajuan teknologi, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai agama dan moral yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai panduan agar pengembangan IPTEK tidak mengabaikan etika dan moralitas, serta memastikan bahwa teknologi yang berkembang tidak bertentangan dengan ajaran agama dan kepercayaan masyarakat. Sebagai contoh, teknologi harus dikembangkan dengan tujuan untuk memperbaiki kehidupan manusia tanpa merusak lingkungan atau menciptakan ketidakadilan sosial. Saya akan membahas materi selanjutnya adalah materi musyawarah, prinsip musyawarah dan kebijaksanaan dalam pengembangan IPTEK. Prinsip musyawarah dan kebijaksanaan merupakan nilai penting dalam Pancasila yang harus diterapkan dalam pengembangan IPTEK di Indonesia. Dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait teknologi, musyawarah untuk mufakat harus diutamakan agar keputusan yang diambil memperhatikan kepentingan semua pihak, bukan hanya segelintir kelompok. Kebijaksanaan dalam menyikapi perkembangan teknologi juga diperlukan untuk menghindari penyalahgunaan teknologi yang dapat merugikan masyarakat, serta untuk menciptakan solusi teknologi yang bermanfaat secara luas bagi kepentingan bersama. Terus selanjutnya saya akan membahas tentang ada dua prinsip yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada musyawarah. Nah, di dalam musyawarah ini dalam pengembangan IPTEK dilakukan dengan melibatkan sebagai pihak seperti ilmuwan, pemerintah, dan masyarakat untuk mencapai keputusan yang terbaik. Contohnya adalah pembahasan kebijakan teknologi sama lingkungan yang melibatkan para ahli lingkungan, pemerintah, dan masyarakat agar keputusan yang diambil menguntungkan banyak pihak. Nah, yang kedua itu ada kebijaksanaan. Nah, kebijaksanaan ini mengacu pada pengambilan keputusan yang memperhatikan dampak jangka panjang dan keberlanjutan. Contohnya adalah pengembangan teknologi energi terbarukan, di mana keputusan untuk mengadopsi teknologi tersebut mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan kebutuhan energi masyarakat. Nah, dengan prinsip kedua ini, pengembangan IPTEK dapat lebih bijaksana dan berkelanjutan. Selanjutnya ada Pancasila sebagai pedoman dalam pengembangan teknologi berorientasi keadilan sosial, di mana Pancasila dapat menjadi pedoman dalam pengembangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Setiap teknologi yang dikembangkan harus memiliki manfaat yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa memandang status sosial, ekonomi, dan budaya. Hal ini juga terkandung pada sila kelima. Teknologi yang berkembang tidak boleh menguntungkan satu pihak, melainkan menguntungkan seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya. Dari selanjutnya, saya akan membahas tentang pengembangan teknologi harus memperhatikan nilai Pancasila untuk keadilan sosial. Pengembangan teknologi di Indonesia itu harus senantiasa memperhatikan nilai-nilai Pancasila agar dapat menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, salah satu nilai yang terkandung di dalamnya adalah penghormatan terhadap kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, setiap teknologi
yang dikembangkan harus memperhatikan dampak sosialnya, termasuk dalam hal penyebaran manfaat dan aksesibilitasnya bagi semua kalangan masyarakatnya. Nah, teknologi yang adil adalah teknologi yang tidak hanya menguntungkan segelintir orang, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi. Nah, contoh konkret penerapan nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi adalah penggunaan teknologi informasi untuk pemerataan pendidikan. Misalnya, adanya platform pembelajaran daring yang dapat diakses oleh pelajar di daerah terpencil. Nah, sehingga mereka mendapatkan akses pendidikan yang setara dong dengan pelajar di kota besar. Nah, selain itu dalam sektor kesehatan, penggunaan telemedicine dapat mempermudah akses layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang sulit dijangkau. Ini semua mencerminkan upaya untuk menciptakan keadilan sosial melalui teknologi. Keseimbangan antara kemajuan dan nilai Pancasila dalam pengembangan teknologi. Kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK saat ini sangat pesat, membawa banyak perubahan dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, kita harus ingat bahwa seiring dengan kemajuan tersebut, kita harus selalu memperhatikan nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara kita. Pancasila bukan hanya sekedar falsafah hidup bangsa, tetapi juga sebagai pedoman dalam setiap langkah pembangunan, termasuk dalam pengembangan teknologi. Penting untuk memastikan bahwa teknologi yang berkembang tidak mengorbankan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Misalnya, dalam Pancasila terdapat prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana menekankan pada pentingnya kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, teknologi harus dikembangkan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan bukan untuk merugikan atau mengurangi martabat manusia. Selanjutnya, Pancasila juga mengajarkan pada prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, teknologi harus diperkenalkan secara adil dan merata, agar seluruh lapisan masyarakat bisa merasakan manfaatnya. Jangan sampai kemajuan teknologi hanya dinikmati oleh sebagian orang atau kalangan tertentu, sementara sebagian besar masyarakat terpinggirkan. Selain itu, kita juga harus mengingat bahwa ada prinsip persatuan Indonesia, yang mengajak kita untuk menjaga kebersamaan dan tidak membiarkan teknologi menciptakan perpecahan. Teknologi seharusnya menjadi alat pemersatu, bukan pemecah belah. Dalam mengembangkan teknologi, kita juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat secara keseluruhan, termasuk dampak sosial dan budaya yang mungkin saja muncul. Sebagai contoh, dalam penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI atau otomatisasi, kita harus berhati-hati agar teknologi tersebut tidak menyebabkan ketidakadilan seperti kehilangan pekerjaan atau memperburuk ketimpangan sosial. Oleh karena itu, pengembangan teknologi harus didorong untuk menciptakan solusi yang bermanfaat bagi semua pihak, tanpa mengabaikan dampak negatif yang mungkin saja muncul. Dan terakhir, kita harus ingat bahwa teknologi yang dikembangkan harus selalu berlandaskan pada nilai moral dan etika. Kita tidak bisa mengabaikan dimensi kemanusiaan dalam setiap inovasi teknologi. Sebagai bangsa yang berpegang pada prinsip-prinsip Pancasila, kita harus menjaga bahwa setiap langkah kemajuan teknologi tetap menghormati martabat manusia dan menciptakan harmoni dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, keseimbangan antara kemajuan teknologi dan nilai-nilai Pancasila itu sangat penting. Teknologi yang berkembang pesat harus mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat, tanpa melupakan prinsip-prinsip dasar negara kita yang mengutamakan keadilan, kemanusiaan, kebersamaan, dan juga persatuan. Kita juga harus memastikan bahwa setiap inovasi teknologi yang kita kembangkan tidak hanya bermanfaat secara teknis, tetapi juga secara moral dan sosial demi kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap penerapan nilai Pancasila. Perkembangan teknologi yang pesat memiliki dampak signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Oleh karena itu, penting untuk memantau dan memastikan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari tetap terjaga.
Teknologi seharusnya tidak hanya berfokus pada efisiensi dan kemajuan, tetapi juga harus mendukung penerapan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan demikian, pengembangan teknologi yang berbasis pada Pancasila dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa dan negara. Adalah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus menjadi pedoman utama dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama, moral, dan Pancasila, pengembangan teknologi dapat dilakukan dengan bijaksana dan berorientasi pada kepentingan bersama, menciptakan keadilan sosial, serta mendukung kesejahteraan seluruh rakyat. Teknologi yang berkembang tidak harus mengutamakan kemajuan, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang dapat menjaga keselarasan antara kemajuan teknologi dan kehidupan sosial yang adil serta beradab. Terima kasih dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.